Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan kita dalam bidang dan profesi kita masing-masing, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan karunia-Nya kepada kita. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melangkahkan kaki dari tempat kita masing-masing untuk memenuhi panggilannya, memenuhi perintahnya, melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Abrar ini dalam keadaan sehat walafiat. Semata-mata itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, nikmat-nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita ini sudah seyogyanya kita terus manfaatkan, berupaya maksimal dan optimal untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu dan senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan segala apa yang telah menjadi tuntunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sembari berupaya maksimal agar kita terjauhkan dari apa yang telah menjadi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Zainal Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhuma pernah berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Innallaha ta'ala khabba'a thalathan fi thalathin. Khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahqiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fihi wa khabba'a sukhtuhu fi ma'siyatihi fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sukhtuhu fihi wa khabba wilayatahu fi khalqihi fala tahkiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyullah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Apa dari 3 perkara tersebut? Khabba ridahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan kepadanya. Fala tahkiru fi ta'atihi syai'an. Maka jangan kau sepelekan apapun bentuk keridhaan itu, bentuk ketaatan kepada Allah itu Subhanahu wa ta'ala. Sebab fala'alla ridahu fihi, sebab di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah terdapat keridhaan di dalamnya. Apapun yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya jangan pernah kita pandang sepele. Jika itu dasarnya perintah, laksanakan. Walaupun kita sama-sama tidak tahu apakah perbuatan itu, apakah amal-amal tersebut diterima atau tidak. Kita sama-sama tidak tahu. Tapi karena ini perintah, laksanakan. Karena fala'alla ridahu fihi, sebab boleh jadi di dalam perintah Allah itu, di dalam amal kebajikan itu,
di dalam amal soleh tersebut terdapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu riwayat, Imam Al-Ghazali itu adalah tokoh yang sangat masyhur sejak zamannya, bahkan karya-karyanya menjadi referensi dari perguruan tinggi dan pondok-pondok pesantren hingga saat ini. Suatu ketika beliau meninggal dunia, dimimpikan oleh seseorang. Tentu orang yang memimpikan ini punya makom di hadapan Allah. Dalam mimpi itu tampak diketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan Imam Al-Ghazali ini menjadi salah satu penghuni daripada surga Allah. Kemudian ketika ada dalam surga itu, Allah bertanya kepada Sayyidina Imam Ghazali ini, wahai Ghazali, wahai Al-Ghazali, apa menurutmu yang mengantarkan kamu masuk ke dalam surgaku ini? Kemudian Al-Ghazali menjawab, tentu ya Rabb, dengan amal-amal kebajikan yang saya pernah lakukan selama hidup saya, termasuk karya-karya saya yang sekian banyak dan itu bermanfaat untuk umat. Itulah yang mengantarkan saya masuk ke dalam surga ini, kata Imam Al-Ghazali. Dan jika itu benar, betul sekali, Imam Al-Ghazali karyanya banyak, amalnya luar biasa. Tapi apa kata Allah? Bukan itu, Al-Ghazali. Bukan itu yang mengantarkan kamu masuk ke dalam surga ini. Lalu apa? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita, menyampaikan kepada Imam Ghazali bahwa kamu suatu ketika pernah menulis kitab. Di tengah-tengah kamu sedang menulis kitab tersebut, kemudian ada lalat, ada laler yang hinggap di ujung penamu itu, menghisap tinta yang sedang kalian pergunakan untuk menulis kitab. Kalian berhenti di situ, tidak meneruskan nulis, memberikan kesempatan kepada lalat itu untuk meminum tinta karena sangat haus. Sampai lalat itu selesai minum dan merasa cukup, baru dia terbang meninggalkan. Itu yang mengantarkan kamu masuk dalam surga ini. Jadi bukan amalmu, bukan kitabmu, bukan karya-karyamu yang lain, tapi amal yang ketika kalian sedang memberikan kesempatan kepada seekor lalat itu, tatkala sedang fokus menulis kitab, itulah amal yang sesungguhnya, yang kemudian bisa menyelamatkan kalian dari adab neraka dan kalian terselamatkan ada di dalam surga ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah satu pelajaran besar. Sekecil-kecilnya amal tersebut ternyata mewakili segitan banyak amal yang pernah dilakukan. Karena ketika kita memberikan sesuatu yang dipandang sepele bersamaan dengan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal-amal besar itu menjadi tidak ada arti. Inilah satu bahasan yang patut menjadi bahan renungan kepada kita. Maka Rasul pernah menyampaikan, badiru bil a'mali sholihah, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal kebajikan apapun. Jangan pernah memandang sepele dan jangan pernah berhenti beramal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amal. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap amal yang kalian kerjakan itu. Hatta sebesar biji dzarrah, sebesar biji atom sekalipun, ada nilai yang sangat signifikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita tetap tidak mengetahui amal-amal yang mana yang kemudian itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa khabba'a sukhtuhu fi ma'siyatihi, Allah menyembunyikan
murkanya di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tahqiru, maka jangan pernah memandang sepele mimma asyati. Jangan pernah kau sepelekan perbuatan maksiat itu walaupun kecil. Fala'alla sukhtuhu fih, sebab boleh jadi perbuatan maksiat yang kecil, hatta itu nilainya sebesar atom sekalipun, jika di situ terdapat murka Allah, maka itu akan mencampakkan kita. Maka sesungguhnya di dalam agama kita tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Sebagaimana Rasul menyampaikan, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika itu kita lakukan terus-menerus dan berulang. Demikian juga tidak ada dosa besar jika kita terus-menerus senantiasa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap umat manusia, anak keturunan Adam alaihissalam, zurriyahnya Nabi Adam terus-menerus sampai yaumul akhir kelak, tidak ada yang tidak punya dosa. Tetapi di antara mereka, wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang sadar lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah memandang sepele sekecil-kecilnya perbuatan maksiat, karena itu larangan, tinggalkan. Karena kita tidak tahu apakah kecilnya maksiat yang kita kerjakan itu terdapat murka Allah atau tidak. Jika di dalam itu terdapat murka Allah, maka itu akan menjerumuskan kita ke adab Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam satu riwayat yang masyhur, ada seorang wanita yang kemudian dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena faktor dia mengurung kucing. Tidak diberikan makan sampai kucing itu mati. Ini Nabi memberikan isyarat bahwa ada seorang wanita, dia kemudian dicakar-cakar oleh kucing di akhirat itu. Kemudian sahabat bertanya, apa itu, kenapa? Kok tiba-tiba wanita itu dicakar-cakar? Itu dalam hidupnya dia pernah mengurung kucing, tidak memberikan makan, sehingga kucing itu mati. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu sekalian, jangan pernah memandang sepele perbuatan yang tidak baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil-kecilnya perbuatan dosa itu, perbuatan maksiat itu, akan ada catatan dan akan ada balasan yang tentu yang setara pula di akhirat. Oleh karena itu berhati-hatilah untuk ini. Yang ketiga hadirin, wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi. Allah menyembunyikan wali-walinya di antara sekian makhluk itu. Fala tahqiru min ibadihi ahadan. Jangan pernah memandang sepele orang lain. Jangan kau sepelekan seseorang yang ada di sekeliling kalian itu. Sebab fala'allahu waliyullah. Sebab boleh jadi orang yang kita sepelekan tersebut itu sebenarnya kekasih Allah. Karena tidak ada yang mengetahui di antara kita itu siapa dia, makomnya seperti apa, apakah dia seorang wali atau bukan, tidak tahu. Maka para ulama memberikan garis, la ya'riful wali illal wali. Tidak akan mengetahui seorang itu wali atau tidak, kecuali orang itu sama-sama punya makom wali. Dan seorang wali itu disembunyikan oleh Allah. Ada yang disembunyikan ilmunya. Lewat ilmunya, dia dipandang bodoh oleh orang lain. Tapi urusan spiritualnya dia usul kepada Allah, dekat dengan Allah. Baca Al-Qur'annya tidak fasih, baca hadisnya tidak fasih,
tapi lisannya qabul. Lisannya, apapun yang keluar dari lisannya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut di dalam salah satu hadis qudsi, fa idza ahbabtu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u. Pendengarannya dia itu adalah pendengaran Allah. Wa basaruhu alladhi yubsir, dan penglihatannya itu adalah penglihatannya Allah. Perkataannya itu adalah perkataannya Allah. Itu orang-orang yang hadir, yang wusul, yang wali, yang bersih, tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah. Walaupun orang itu tidak fasih. Ada orang makomnya itu disembunyikan karena fakir. Orang yang sangat tidak beruntung dari sisi rizkinya. Kita mendapatkan riwayat yang masyhur. Uwais Al-Qarni itu adalah salah seorang hamba Allah yang hidup pada zaman Rasul. Tetapi ini tidak termasuk golongan sahabat, mengingat tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Orang ini fakir sekali dan masyhur. Rasulullah sangat mengenalnya. Maka suatu ketika Rasulullah pernah berwasiat kepada sahabat Umar ibn al-Khattab, wahai Umar, jika kalian suatu ketika berjumpa dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, sempatkanlah kalian memohon berkah, minta doa kepada dia. Adalah penduduk langit, dia orang yang masyhur di langit, walaupun di bumi dia tidak terkenal karena fakir. Gak ada orang yang menghiraukan, gak ada orang yang memandang dia terhormat, disepelekan oleh orang lain. Karena Rasulullah yang memberikan wasiat kepada sahabat Umar, berupayalah sahabat Umar untuk bisa berjumpa dengan Uwais. Karena Rasul sudah memberikan tanda-tanda hidupnya dia itu ini. Maka suatu ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan yang bernama Uwais Al-Qarni di Mekah. Disitulah terjadi dialog, dan apa yang disampaikan oleh Rasul disampaikan pula kepada Uwais. Walaupun Uwais Al-Qarni tadinya keberatan dan tidak ngaku bahwa dirinya adalah Uwais, tapi dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Rasulullah, sahabat Umar pun memaksa dan meminta doa kepadanya. Terjadilah itu. Tetapi ketika sudah terjadi ijab qabul antara Uwais Al-Qarni dan sahabat Umar ibn al-Khattab, yang terjadi Uwais menangis dan menangis. Kenapa? Makomnya ternyata ada yang mengetahui di dunia itu. Dia berwasiat kepada sahabat Umar, wahai Umar, jangan kau ceritakan pertemuan ini kepada siapapun. Sambil dengan nada menangis, karena takut kalau kemudian makomnya diketahui dan masyhur di akal umat manusia. Dia takut memamerkan kedudukan Uwais Al-Qarni di hadapan umat. Itulah yang terkenal, penduduk langit, walaupun tidak masyhur di bumi itu. Itulah waliullah. Oleh karena itu, jangan pernah memandang sepele kepada orang lain. Biasakan kita hidup satu, laksanakan semua perintah Allah dengan sebaik-baiknya, walaupun itu kecil, semampu yang bisa kita lakukan. Siapa tahu di situ ada keridhoannya. Demikian juga jangan pernah memandang sepele perbuatan maksiat, karena itu larangan, tinggalkan. Kita khawatir kalau kemudian maksiat yang kecil itu bisa mencampakkan kita, karena di situ ada murka Allah. Kemudian yang ketiga, jangan pernah memandang remeh dan menyepelekan, memandang rendah orang lain, sebab kita tidak tahu kalau orang itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, wal 'arifuna bi rabbihim huwa afdalu min ahli al-furu'. Orang-orang arif, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama daripada orang-orang yang berilmu. Rakaatan min 'arif, satu rakaat ibadahnya orang yang arif billah itu, orang yang punya maqam waliullah itu, afdalu min alfiya, lebih baik daripada 1000 rakaat salatnya orang-orang. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa cemas baginya. Itulah
catatan bagi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan, man adali waliyan adantuhu bil harbi. Jangan pernah menyepelekan orang. Kalau ada orang yang memusuhi kekasihku, aku izinkan untuk berperang padanya itu. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, dan jangan pernah memandang sepele orang lain, karena kita sama-sama tidak tahu kedudukan dari mereka.